Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Helen Christy dalam program 5 menit yang memberkati. Tema renungan pada hari ini adalah Unity. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam ayat tadi dengan jelas ditunjukkan bahwa keinginan Tuhan yang sangat dalam agar murid-muridnya dan semua orang percaya hidup dalam persatuan atau unity. Saudara, di dalam DNA gereja kita itu berbicara mengenai restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kata unity diartikan sebagai kesatuan atau kesehatian. Di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita pasti memiliki cara-cara tersendiri untuk tetap terkoneksi dengan Dia. Namun terlepas dari keragaman itu, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita memuji menyembah Dia, tetap dibutuhkan yang namanya persatuan atau kesatuan. Sebab di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 mengatakan kepada kita semua, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang dua buah mobil, di mana kedua mobil ini datang dari arah berlawanan dan menabrak satu sama lain. Kecelakaan dua mobil dari arah yang berlawanan itu merupakan suatu peristiwa yang mengerikan, saudara. Dari kejadian itu banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Namun saudara, pada saat para petugas penyelamat melakukan penyelamatan beberapa korban, mereka menyadari bahwa ada seorang gadis kecil yang hilang dari kecelakaan tersebut. Singkat cerita, akhirnya para survivor memutuskan untuk membantu para petugas mencari gadis yang hilang itu. Mereka berpisah, mereka mencari ke segala arah dan mengira kalau mungkin saja gadis kecil itu terlempar dari mobil. Namun setelah beberapa jam, gadis itu masih belum juga ditemukan, saudara. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk sama-sama menyisir, bergandengan tangan di padang rumput di sekitar area tersebut. Di situ sangat gelap, saudara, dan areanya pun sangat luas dan sulit untuk dilalui. Tetapi dalam waktu setengah jam pencarian, mereka berteriak, "Kami menemukannya!" Lalu dengan bergegas seorang dokter datang, dia memeriksa gadis itu dan ternyata diketahui bahwa gadis ini telah meninggal. Dengan segera sang dokter memberitahu kepada semua orang bahwa gadis ini sudah meninggal, tetapi belum lama meninggal. Kemudian ayahnya yang selamat dari kecelakaan itu menyesal dan sedih. Lalu ia berkata kepada semua orang, "Kalau saja kita menyatukan tangan dan bersatu lebih awal, kita pasti bisa menyelamatkannya. Kalau saja kita nggak menempuh jalan kita sendiri, kita nggak berpencar satu sama lain, tetapi kita bergandengan tangan lebih cepat, kita pasti bisa menemukan dan menyelamatkan anakku." Saudara, kejadian tadi mengingatkan kembali kepada kita semua gerejanya bahwa kita harus bergandengan tangan dan bekerja dan berdoa bersama untuk melakukan kehendak Bapa bagi dunia ini. Kita gak bisa berjalan sendiri. Kita perlu ada dalam satu komunitas yang dimana kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Dia. Kita perlu unity, kita perlu sehati, karena hanya dengan kita unity, ketika kita selaras dengan Tuhan, maka kita gerejanya akan maju. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.